Assalamualaikum Gus. Selamat malam Pak Erik. Salam sehat untuk kita semua. Saya Cesar Gunawan. Yang ingin saya tanyakan ke Gus adalah senada dengan apa yang baru saja disampaikan oleh teman kita, yaitu tentang sesuatu yang begitu dekat dan sangat mudah kita dapat, yaitu informasi. Informasi tapi yang ada di media sosial, Gus. Bagaimana cara kita bisa membuat filter atau saringan akan informasi yang begitu mudah, terutama tentang ajaran agama. Karena jujur saya pribadi, kalau suruh mengiyakan, kadang bimbang, kadang dilema, harus ngikutin ajaran A, informasi B, atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu, Gus. Terima kasih, matur nuwun. Jadi sebenarnya agama dari dulu itu disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas. Hukum-hukum juga disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas, yaitu para ulama, yang oleh orang Indonesia disebut sebagai kiai atau ustadz. Kemudian belajarlah dari situ. Belajarlah dari situ. Kemudian terkait dengan hukum-hukum ada otoritasnya. Ada yang punya otoritas. Nah, sekarang ini kemudian ada yang menganggap bahwa TikTok itu sumber hukum. Nah, ini yang masalah. Jadi di Indonesia itu ada otoritas-otoritas yang memang bisa dijadikan landasan. Kalau mau belajar, belajarlah kepada orang yang alim atau belajar langsung kepada seorang guru. Kalau mau terkait hukum, ada otoritas-otoritas atau lembaga-lembaga yang memang menangani hukum. Ada departemen agama, urusan pernikahan ada di departemen agama. Di paling rendah ada kantor urusan agama. Makanya kalau urusan pernikahan, datanglah ke kantor urusan agama. Maka seandainya kiai memberikan hukum, sesungguhnya kiai terkait dengan hukum pernikahan, kiai tidak punya otoritas. Akan tetapi boleh ditanya, tapi yang bisa memberikan otoritas adalah kantor urusan agama. Nah, sekarang ini dengan era medsos, orang tidak bisa membedakan mana yang punya otoritas pembelajaran, mana yang punya otoritas hukum, sehingga kadang TikTok menjadi sumber hukum. Ini yang kadang TikTok menjadi sumber hukum. Saya tanya kemarin, kamu kok begitu? Kiai belajar dari TikTok. Ya. Nah, makanya ini, tapi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebagai sebuah informasi itu boleh kita pakai, tapi lihat dulu otoritasnya. Apakah orang ini punya otoritas dalam artian dia bagian dari struktur besar atau tidak? Mungkin dia bagian dari Muhammadiyah, dia bagian dari Nahdlatul Ulama. Yang susah sekarang itu bukan bagian dari organisasi yang punya otoritas, tapi berada di media sosial secara freelance. Nah, yang freelance ini yang bikin masalah sering. Suka bikin hukum, ini haram, ini. Kalau kiai misalnya bikin hukum apakah rokok itu halal apa haram, kiai mikir, karena kiai punya umat, santrinya di kampung-kampung masih nanam tembakau. Tapi sekarang banyak sekali yang freelance, umatnya subscribe. Dan umatnya like, dia jadi nggak punya tanggung jawab keumatan. Cuman karena ini mudah sebagai sebuah informasi. Makanya tadi saya sampaikan sama Pak Erik juga. Saya ini mungkin bisa belajar ilmu kedokteran. Saya akan baca ilmu kedokteran dalam waktu 2 malam. Saya akan bisa. Dan mungkin saya masuk ruang ujian, saya juga akan bisa jawab. Tapi ketika saya masuk ruang bedah, mati semua tak bedah. Situasinya itu kadang sekarang seperti itu. Banyak sekali kemudian karena medsos ini terbuka, tiba-tiba ada yang mendadak ustadz. Ada yang mendadak ustadz, tiba-tiba membicarakan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya sudah dibicarakan oleh ulama-ulama dahulu, tapi di-recycling. Biasa, karena recycling ini sebuah produk ya, dipaksakan masuk. Nah, agar pasar bisa menerima produk recycling, biasanya pasarnya dibikin ahistoris. Nah, ini adalah ciri-ciri black market. Nah, sekarang ini ada konsep besar black market religion, pasar gelap agama ada. Makanya hati-hati, lihat dulu ini di medsos ini, ini orang NU, ini orang Muhammadiyah,
Oh ini orang MTA, oh ini orang LDII. Tapi hati-hati zaman kalau audisi itu tidak ada hubungan dengan siapapun. Oh berarti ini Ustadz freelance. Udah. Itu banyak. Nah itu yang kadang kemudian bikin hukum sesuka-sukanya, bikin ini, yang bikin pusing sampean itu nanti. Itu makanya gitulah. Kalau saya ini kebetulan jelek-jelek gini salah satu Surya NO. Jadi saya punya tanggung jawab keumatan. Jadi nggak bisa. Rokok haram gitulah, terus gimana nanti yang nanam tembakau ini padahal hukum rokok tidak ada, misalnya nggak ada dasarnya. BUMN salah satunya kan rokok, rokok juga nggak ada. Nah inilah, jadi medsos ini memang diisi semua. Ada yang tiba-tiba kemudian menjadi juru apa di situ, yang memang tidak punya tanggung jawab apa-apa, mengisi media sosial gitu saja. Makanya banyak sekali kemudian ada ustadz ketika ditanya sumbernya dari mana, dari Google. Nah ya itu ya masalah. Iya, karena Google itu ditanya baik ya jawab, ditanya jelek ya jawab. Saya nanya Google tentang arah masjid ya dijawab, arah lokasi perjudian juga dijawab dia. Sampai googling apa saja dijawab di situ. Jadi dia ini Syekhul Googli ini bisa menjawab apa saja. Nah itu hati-hati sampean, makanya tanya. Oh ketika saya ada di YouTube itu, saya punya tanggung jawab keumatan. Dan itu bagian dari pengajian-pengajian yang banyak bersama masyarakat. Itulah, nah ini situasi ini yang, nah pasti nanti lama-lama juga akan tersaring kok. Wong ini situasi yang biasa. Jadi nanti kemudian lama-lama orang akan cerdas bermedsos. Ini kan belum 10 tahun tuh. Paling baru 5 tahun lah kenceng-kencengnya ini. Nanti lama-lama juga akan indah kok. Medsos akan indah pada akhirnya. Ya, terus.